Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunia Jakarta. Baik, agar kajian hari ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah berjudul agar kita tidak terlena dengan godaan dunia. Kita hidup di dunia ini. Allah menciptakan kita di dunia lahir, di dunia ini dari kita lahir, kemudian kita anak-anak, remaja, bahkan usia dewasa. Kita diciptakan oleh Allah, diturunkan kita di muka bumi ini. Sebenarnya visi hidup kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini pasti banyak godaan-godaan dunia. Nah ini ya, godaan-godaan dunia ini harus kita kendalikan ya, karena dunia itu asal katanya adalah dekat itu maksudnya dari yang kita hadapi sekarang. Dunia ini yang kita jalani sekarang itu dekat, yang kita hadapi sekarang itu dunia ya, karena yang kita hadapi, yang kita jalani, karena kita sekarang ini yang tadinya kita di alam rahim ya, ibu kita keluar dari alam rahim, kita sekarang adalah di alam dunia ya. Nah, akan katakan alam dunia itu adalah dekat yang sekarang kita hadapi, yang sekarang kita jalani. Nah, dalam perjalanan itu pasti banyak godaan-godaan ya dalam kita menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Nah, agar kita tidak terlena dengan godaan dunia, inilah yang akan kita bahas sama-sama, yang akan kita diskusikan bersama-sama. Pertama, kita agar tidak terlena dengan godaan dunia adalah kita harus menyadari kehidupan dunia ini hanya sementara, tidak kekal. Berapa usia umur Nabi Muhammad? 60 sampai 70. Berapa usia kita sekarang? Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ya, kematian tidak hanya mengenal dia masih kecil, besar, tetapi sudah ada masanya. Karena dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar tinggal, ya. Di sini tidak kekal. Di sini hanya sementara. Karena di sini sifatnya sementara, jangan kita terlena, jangan kita terlalu tergoda dengan dunia sehingga kita lalai, sehingga malas ibadah, menjadikan dunia segala-galanya, tidak mempersiapkan bekal di akhirat. Padahal kita semuanya pulang. Kita akan pulang ke kampung akhirat. Dunia ibaratnya tempat peristirahatan sebentar. Banyak kalau kita dalam perjalanan jauh, kita lihat pohon rindang, ya, atau tempat kita bisa istirahat. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan, itu dunia, ya, sebentar, tidak kekal, hanya sementara. Nah, karena kita tahu dunia itu tidak kekal, hanya sementara. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri selama Allah kasih kesehatan, Allah kasih kekuatan, Allah kasih kesempatan, kita berbekal. Sebaik-baiknya bekal adalah bekal iman dan takwa kita pada Allah SWT. Itu yang pertama ya. Kita harus tahu dulu hakikat daripada dunia yang hanya bersifat sementara dan tidak kekal. Yang kedua, agar kita tidak terlena dengan godaan dunia adalah kita harus menyadari Allah memberikan amanah-amanah kepada kita, itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Amanah apa saja? Ketika kita dikasih amanah harta kita yang kita cari, ya, yang mungkin bekerja dari pagi ke pagi sampai malam gitu ya. Apakah itu kedudukan, amanah kedudukan, apakah itu amanah anak, jabatan, ya, itu semua amanah-amanah itu dipertanggungjawabkan. Kalau kita menyadari semua amanah-amanah itu dipertanggungjawabkan, makanya kita tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia yang akan menyesatkan kita. Misalnya, ya, amanah jabatan, kita akan melakukan jabatan itu sesuai dengan pemberi jabatan, yaitu Allah menitipkan jabatan itu, amanah jabatan itu. Kita laksanakan jabatan itu. Apakah kita sebagai punya kedudukan tertentu, dengan kedudukan itu kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan.
Apalagi amanah, amanah kita sebagai seorang istri, apakah seorang ibu, seorang anak, ya, ataukah seorang karyawan atau apa. Tapi kita menjaga amanah itu, apalagi kalau amanah itu berkaitan dengan pekerjaan kita mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, kita harus amanah dengan pekerjaan kita. Jangan sampai kita mencari harta-harta yang haram. Karena itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Setiap amanah yang dititipkan kepada kita, semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu amanah keluarga, anak, pasangan, harta, kedudukan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu kita menjadikan amanah-amanah itu dalam rangka kita dekat dengan Allah, menjadikan amanah-amanah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak terlena dengan goda dunia, ya, perbanyaklah mengingat Allah, sebut nama Allah dalam segala aktivitas kita, zikrullah. Apapun yang kita lakukan, mulailah dengan basmalah. Apapun yang kita lakukan, mulailah menyebut asmanya Allah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia kita ini kan perlu dengan zikrullah, perlu dengan doa-doa. Zikrullah itu kan kita mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita, insya Allah kita terjaga. Tapi kalau kita melupakan Allah, kalau kita tidak menjadikan Allah sebagai sumber energi kita, sumber kekuatan kita, bersandar dengan kekuatan kita sendiri, bahkan dengan ketamakan, dengan keserakahan, na'udzubillah menjalik, kita akan jadi orang yang terlena. Tapi kita harus banyak mengingat Allah dan semuanya pakai rambu-rambu. Kalau kita melakukan hal ini, Allah ridho atau tidak ya? Kalau kita melakukan ini, Allah nanti berpaling atau tidak ya? Jadi patokannya itu Allah ridho atau tidak? Allah rahmati atau tidak? Dan demikian kita mengingat Allah dalam setiap langkah-langkah kita, agar langkah-langkah kita itu Allah ridhoi, Allah berkahi. Itulah dunia, di mana kita memang betul-betul harus bekerja untuk akhirat kita, mempersiapkan tabungan-tabungan terbaik kita ketika Allah memanggil kita pulang. Ya. Yang keempat, ayo, Allah masih memberikan kita hidup di dunia ini, bersegeralah dengan amal soleh. Ya, satu amal soleh kita lakukan amal-amal soleh berikutnya. Dengan kesehatan yang Allah berikan, dengan kelengkapan fisik yang Allah berikan, kita memiliki mata, memiliki telinga, memiliki alat indera, ya, tangan, kaki, lakukanlah ya semua yang Allah berikan itu dan rasa syukur kita kepada Allah. Perbanyaklah beramal soleh, ya, banyak amal soleh baik kaitannya dengan sesama manusia, ya, apalagi kalau kita beribadah kepada Allah, ya. Jadi jangan merasa cukup ya dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah saja, wajib saja, ya. Jadi lakukanlah dengan ibadah-ibadah sunnah, ya. Dengan demikian kita akan mempererat hubungan kita dengan Allah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya kita keluarkan juga, ya. Misalnya membantu sesama orang yang membutuhkan kita. Apalagi kalau yang kaitan dengan kewajiban, ketika kita punya harta, sampai waktunya untuk ukurannya untuk dikeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Itu juga bagian daripada kita beramal soleh, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang satu kebaikan kita lakukan, bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena tanda amal suatu umat manusia itu diterima oleh Allah adalah dia gemar, dia semangat melakukan amal-amal soleh lainnya. Itu kita. Di dunia kita masih diberi kesempatan hidup. Setiap pagi Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, dihidupkan raga kita, karena Allah masih diberi kesempatan kita untuk beramal soleh, dan Allah masih diberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Begitulah kasih sayang Allah, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya yang terakhir adalah, ya sebenarnya masih banyak ya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita tidak tergoda dengan godaan dunia, tapi saya ambil 5 aja ya. Yang kelima adalah perbanyaklah mengingat kematian, ya. Jadi misalnya kalau kita sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita buat tenang juga, masih juga resah, gelisah, hati kita kadang tidak merasa kebahagiaan, ayo sekali-sekali zikrul maut. Datanglah ke kuburan, ziarah kubur, ya. Kita lihat mayat-mayat ada dalam kubur tersebut. Kalau dia bisa meminta kepada Allah, dia minta kembalikan barang sejenak ke dunia untuk bisa beramal soleh, ya. Oleh karena itu kita yang masih hidup perbanyaklah mengingat kematian, karena kalau sudah sampai ke alam barzah tidak bisa lagi diulang lagi alam dunia. Dan alhamdulillah kita masih di alam dunia, masih Allah kasih kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada kematian-kematian yang kita dengar, tetangga kita, saudara kita, atau orang-orang sekitar kita, itu sebenarnya mengingatkan kita, karena kita juga akan kembali kepada Allah. Tapi kita ingin kembali dalam keadaan husnul khatimah, kembali dalam keadaan memperbanyak amal soleh di hadapan Allah, dan Allah ridho terhadap kita.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ada beberapa hal agar kita tidak terhindar dari godaan dunia. Itu tadi ya. Tadi kehidupan dunia hanya sementara. Jangan terlalai kita dengan kehidupan yang tidak abadi. Akhirat adalah yang kekal. Kedua, amanah yang Allah berikan pada kita semuanya dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, perbanyaklah banyak mengingat Allah jikrullah. Yang keempat, ayo bersegera beramal saleh. Dan yang kelima, perbanyaklah mengingat kematian agar hati kita lembut, agar kita mempersiapkan bekal kita ketika Allah memanggil kita pulang. Dan kita berharap ketika Allah memanggil kita pulang dalam keadaan membaca kalimat syahadat dan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf saya mohon maaf kepada para permisa semua dan kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah fala takunanna mutarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.